di ketinggian lebih dari 3000 meter dpl. Gunung Lawu menyimpan lebih dari sekadar jalur pendakian yang indah di balik kabut tebang dan rimbunnya pepohonan. Ada sebuah dunia lain yang tak kasat mata. Orang-orang menyebutnya Pasar Setan Corner. Saat pendaki melintasi jalur tertentu di malam hari, biasanya di sekitar pos 3 sampai Hargo Dalam, mereka bisa mendengar suara pasar, suara langkah kaki, suara orang tertawa, suara tawar-menawar barang. Tapi anehnya, tak ada satupun makhluk hidup di sana. Beberapa pendaki yang mencoba menelusuri suara itu malah tersesat, kompas tak berfungsi, GPS pun kacau, seolah-olah mereka sedang berada di dimensi lain. Dan bagi yang bisa melihat, katanya memang ada pasar. Tapi bukan pasar manusia, lapaknya dari batu dan akar. Penjualnya makhluk tak dikenal, bermata hitam pekat, pembelinya arwah-arwah penasaran dan manusia yang nyasar. Ada satu cerita dari seorang pendaki yang pernah mengalami langsung namanya disamarkan. Sebut saja R. Saat itu, dia memisahkan diri dari rombongan karena ingin buang air kecil. Namun tiba-tiba, dia merasa jalurnya berubah dari hutan jadi seperti pasar. Ramai tapi sunyi. Penuh suara. Tapi tak ada orang. Dia bahkan mencium bau makanan set. Nasi rempah. Dalam kondisi panik, dia ingat pesan dari senior pendaki. Kalau kamu sampai ke pasar setak, cepat ambil uang receh, lempar ke belakang, dan bilang saya cuma numpang lewat. Dengan tangan gemetar, ambil koin dari sakunya, dan melempar. Begitu koin menyentuh tanah, suara pasar itu langsung hilang. Tiba-tiba dia sudah kembali di jalur, dan di belakangnya tak ada siapa-siapa. Pasar setan di Gunung Lawu bukan sekadar cerita kosong. Banyak yang merasakan, banyak yang hilang, dan kembali dalam keadaan tak sama. Jadi, kalau suatu hari kamu mendaki Gunung Lawu dan mendengar suara pasar di tengah hutan, jangan ditanggapin, lempar receh ke belakang, dan jalan terus. Karena bisa jadi, kamu sudah menginjak dunia yang bukan dunia kita, di ketinggian lebih dari 3000 meter dpl. Gunung Lawu menyimpan lebih dari sekadar jalur pendakian yang indah di balik kabut tebang dan rimbunnya pepohonan. Ada sebuah dunia lain yang tak kasat mata. Orang-orang menyebutnya Pasar Setan Corner. Saat pendaki melintasi jalur tertentu di malam hari, biasanya di sekitar pos 3 sampai Hargo Dalam, mereka bisa mendengar suara pasar, suara langkah kaki, suara orang tertawa, suara tawar-menawar barang. Tapi anehnya, tak ada satupun makhluk hidup di sana. Beberapa pendaki yang mencoba menelusuri suara itu malah tersesat, kompas tak berfungsi, GPS pun kacau, seolah-olah mereka sedang berada di dimensi lain. Dan bagi yang bisa melihat, katanya memang ada pasar. Tapi bukan pasar manusia, lapaknya dari batu dan akar. Penjualnya makhluk tak dikenal, bermata hitam pekat, pembelinya arwah-arwah penasaran dan manusia yang nyasar. Ada satu cerita dari seorang pendaki yang pernah mengalami langsung namanya disamarkan. Sebut saja R. Saat itu, dia memisahkan diri dari rombongan karena ingin buang air kecil. Namun tiba-tiba, dia merasa jalurnya berubah dari hutan jadi seperti pasar. Ramai tapi sunyi. Penuh suara. Tapi tak ada orang. Dia bahkan mencium bau makanan set. Nasi rempah. Dalam kondisi panik, dia ingat pesan dari senior pendaki. Kalau kamu sampai ke pasar setak, cepat ambil uang receh, lempar ke belakang, dan bilang saya cuma numpang lewat. Dengan tangan gemetar, ambil koin dari sakunya, dan melempar. Begitu koin menyentuh tanah, suara pasar itu langsung hilang. Tiba-tiba dia sudah kembali di jalur, dan di belakangnya tak ada siapa-siapa. Pasar setan di Gunung Lawu bukan sekadar cerita kosong. Banyak yang merasakan, banyak yang hilang, dan kembali dalam keadaan tak sama. Jadi, kalau suatu hari kamu mendaki Gunung Lawu dan mendengar suara pasar di tengah hutan, jangan ditanggapin, lempar receh ke belakang, dan jalan terus. Karena bisa jadi, kamu sudah menginjak dunia yang bukan dunia kita, di ketinggian lebih dari 3000 meter dpl. Gunung Lawu menyimpan lebih dari sekadar jalur pendakian yang indah di balik kabut tebang dan rimbunnya pepohonan. Ada sebuah dunia lain
yang tak kasat mata. Orang-orang menyebutnya Pasar Setan Corner. Saat pendaki melintasi jalur tertentu di malam hari, biasanya di sekitar pos 3 sampai Hargo Dalam, mereka bisa mendengar suara pasar, suara langkah kaki, suara orang tertawa, suara tawar-menawar barang. Tapi anehnya, tak ada satupun makhluk hidup di sana. Beberapa pendaki yang mencoba menelusuri suara itu malah tersesat, kompas tak berfungsi, GPS pun kacau, seolah-olah mereka sedang berada di dimensi lain. Dan bagi yang bisa melihat, katanya memang ada pasar. Tapi bukan pasar manusia, lapaknya dari batu dan akar. Penjualnya makhluk tak dikenal. Bermata hitam pekat, pembelinya arwah-arwah penasaran. Dan manusia yang nyasar. Ada satu cerita dari seorang pendaki yang pernah mengalami langsung namanya disamarkan. Sebut saja R. Saat itu, dia memisahkan diri dari rombongan karena ingin buang air kecil. Namun tiba-tiba, dia merasa jalurnya berubah dari hutan jadi seperti pasar. Ramai tapi sunyi. Penuh suara. Tapi tak ada orang. Dia bahkan mencium bau makanan set. Nasi rempah. Dalam kondisi panik, dia ingat pesan dari senior pendaki. Kalau kamu sampai ke Pasar Setan, cepat ambil uang receh, lempar ke belakang, dan bilang saya cuma numpang lewat. Dengan tangan gemetar, ambil koin dari sakunya, dan melempar. Begitu koin menyentuh tanah, suara pasar itu langsung hilang. Tiba-tiba dia sudah kembali di jalur. Dan di belakangnya tak ada siapa-siapa. Pasar Setan di Gunung Lawu bukan sekadar cerita kosong. Banyak yang merasakan, banyak yang hilang. Dan kembali dalam keadaan tak sama. Jadi, kalau suatu hari kamu mendaki Gunung Lawu dan mendengar suara pasar di tengah hutan, jangan ditanggapin, lempar receh ke belakang, dan jalan terus. Karena bisa jadi, kamu sudah menginjak dunia yang bukan dunia kita. Di ketinggian lebih dari 3000 meter DPL. Gunung Lawu menyimpan lebih dari sekadar jalur pendakian yang indah di balik kabut tebang dan rimbunnya pepohonan. Ada sebuah dunia lain yang tak kasat mata. Orang-orang menyebutnya Pasar Setan Corner. Saat pendaki melintasi jalur tertentu di malam hari, biasanya di sekitar pos 3 sampai Hargo Dalam, mereka bisa mendengar suara pasar, suara langkah kaki, suara orang tertawa, suara tawar-menawar barang. Tapi anehnya, tak ada satupun makhluk hidup di sana. Beberapa pendaki yang mencoba menelusuri suara itu malah tersesat, kompas tak berfungsi, GPS pun kacau, seolah-olah mereka sedang berada di dimensi lain. Dan bagi yang bisa melihat, katanya memang ada pasar. Tapi bukan pasar manusia, lapaknya dari batu dan akar. Penjualnya makhluk tak dikenal. Bermata hitam pekat, pembelinya arwah-arwah penasaran. Dan manusia yang nyasar. Ada satu cerita dari seorang pendaki yang pernah mengalami langsung namanya disamarkan.